8 fakta baru kasus dosen lecehkan 300 wanita berkedok riset swinger. Seorang pria bernama Bambang Arianto yang mengaku sebagai salah satu dosen di Universitas Islam di Yogyakarta melakukan pelecehan terhadap kurang lebih 300 perempuan. Aksi bejatnya itu dilancarkan dengan modus riset bertukar pasangan atau swinger demi memuaskan fantasi seksualnya. Dosen gadungan tersebut diketahui telah melancarkan aksinya sejak 2014. Selama 6 tahun beraksi, tak kurang dari 300 perempuan menjadi korban pelecehan seksual berkedok riset. Selain memanfaatkan riset soal swinger atau bertukar pasangan, ia juga memanfaatkan rasa iba korbannya untuk menyeret arah perbincangan ke ranah pornografi. 8 fakta mengejutkan tentang dosen pelaku pelecehan seksual berkedok riset swinger. 1. Viral dosen Jogja curhat swinger ke puluhan wanita. Langsung klarifikasi. Seorang pria yang disebutkan sebagai alumnus PTN dan dosen Universitas Swasta Islam tengah ramai diperbincangkan publik karena melakukan kekerasan seksual secara tak langsung pada puluhan wanita. Menurut cuitan @_L, Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2020, dengan modus riset seperti Gilang bungkus yang tengah viral karena fetish bungkus jarik, pria bernama Bambang Arianto yang mengajar di sebuah universitas di Jogja ini curhat pada para korban tentang praktik swinger atau bertukar pasangan, sehingga membuat korban tak nyaman. Menurut pengakuan salah satu korban berinisial A di Facebook, Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020, pelaku sempat menghubunginya melalui Facebook dengan beralasan bahwa La berpikiran terbuka, sehingga cocok untuk dilibatkan dalam risetnya yang sensitif. 2. Lakukan pelecehan seksual. Dosen ini perdaya korban dengan riset swinger. Kasus pelecehan seksual bermodus riset seperti yang dilakukan Gilang kembali mencuat. Kali ini pelaku diduga merupakan seorang dosen alumnus UGM bernama Bambang Arianto yang sempat mengajar di Universitas Islam di Jogja. Kasus tersebut mencuat setelah salah seorang korban berinisial A membuat pengakuan di Facebook Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. 3. Mengerikan, 300 perempuan jadi korban pelecehan seksual dosen swinger. Viralnya kasus pelecehan seksual berkedok riset yang dilakukan Bambang Arianto membuka fakta baru. Selain memanfaatkan riset soal swinger atau bertukar pasangan, ia juga memanfaatkan rasa iba korbannya untuk menyeret arah perbincangan ke ranah pornografi. Salah seorang korban yang dihubungi Suara Jogja.id berinisial ID mengaku telah menemui Bambang Arianto bersama korban lain. Pertemuan tersebut dilakukan sebelum tulisan dan video pengakuan Bambang viral di media sosial, Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2020. 4. Dikenal berprestasi, Bambang Arianto dosen swinger kejutkan Rektor UNU. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama UNU, Purwosantoso ikut menanggapi soal viralnya pengakuan dosen di salah satu universitas Islam di Yogyakarta yang melakukan pelecehan seksual berkedok riset soal swinger. Dosen yang diketahui bernama Bambang Arianto ini mengelabui korban yang rata-rata adalah perempuan dengan meminta nomor ponsel untuk membicarakan soal penelitian swinger atau bertukar pasangan. Saya mengenal dia sebagai mahasiswa UGM yang sangat bagus dalam karya penulisannya. Dia juga masuk dalam komunitas Bulak Sumur. Sehingga dari kemampuannya itu saya mengajak dia untuk mengembangkan UNU, jelas Purwo. 5. Kampusnya dicatut Bambang Arianto dosen swinger. Begini tanggapan UNU.
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) mengklarifikasi atas pernyataan dosen di salah satu universitas Islam di Yogyakarta yang melakukan pelecehan seksual berkedok penelitian terkait swinger atau bertukar pasangan. Hingga kini, dosen yang diketahui bernama Bambang Arianto mengaku hal itu hanyalah tipuannya, lalu meminta maaf atas perbuatan tersebut. Rektor UNU Purwo Santoso menyebut bahwa Bambang Arianto telah mencatut nama universitasnya. Di samping itu, Purwo tak menampik bahwa Bambang Arianto pernah mengajar di universitas yang dia pimpin. 6. Bambang Arianto terjerat pelecehan seksual swinger, ini respon UGM dan UNU. Nama institusi Universitas Gadjah Mada, UGM, terseret karena disebut-sebut dalam sebuah unggahan Facebook milik Bambang Arianto yang viral karena curhat swinger. Kabag Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani menjelaskan, saat ini pihak UGM sedang mengkaji permasalahan tersebut, sekaligus mempelajari langkah-langkah yang tepat untuk diambil oleh pimpinan. 7. Lakukan pelecehan seksual. Bambang mengaku dihantui fantasi swinger. Seorang dosen alumnus UGM bernama Bambang Arianto mendadak viral usai riwayatnya yang melakukan pelecehan seksual secara tak langsung dengan cara curhat swinger terbongkar di media sosial. Pria yang sempat mengajar di salah satu kampus Islam tersebut diketahui melakukan tindakan tak senonoh kepada puluhan perempuan yang kini telah menjadi alumnus UGM. 8. Heboh dosen swinger disebut buzzer Jokowi. DPR, jangan sembarang tuduh. Bambang Arianto, dosen yang menjadi pelaku pelecehan seksual bermodus penelitian soal swinger, perilaku seks bertukar pasangan, sedang ramai menjadi perbincangan di media sosial. Sosoknya pun lantas dikait-kaitkan oleh netizen sebagai buzzer Presiden Joko Widodo. Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta publik tidak langsung menuding Bambang sebagai buzzer istana yang ada kaitannya dengan Jokowi. Apalagi, lanjut Dasko, tuduhan itu tidak berdasar dan tidak disertai bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mau mendengarkan video saya ini. Saya membuat rekaman ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Saya, atas nama Bambang Arianto, ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong. Karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata. Hal itu dikarenakan kata swinger sering menghantui saya di setiap waktu dan tempat. Selain berfantasi secara virtual tentang swinger, saya juga pernah melakukan pelecehan secara fisik. Oleh sebab itu, secara khusus saya meminta maaf kepada seluruh korban, baik dari kampus UGM Bulak Sumur maupun yang lain, yang pernah menjadi korban pelecehan saya, baik secara fisik, tulisan maupun verbal, sehingga menimbulkan banyak trauma. Saya juga meminta maaf kepada NU dan UGM karena selama ini menyalahgunakan nama NU dan UGM dalam cari target. Secara umum, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berjanji tidak lagi melakukan pelecehan ini. Apa yang saya lakukan selama ini tidak diketahui oleh istri saya. Setelah ini saya akan menceritakan kepada istri saya dan meminta dia mendampingi saya dalam melakukan terapi secara intensif ke psikolog maupun psikiater agar bisa terbebas dari penyimpangan dan kelainan ini. Kemudian terakhir saya berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi, dan bila terbukti melakukan lagi, saya siap menerima segala konsekuensi hukum yang ada. Terima kasih perhatiannya teman-teman yang mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.